Oke, ini dia profil kedua para fighter. Dan fighter yang pertama ada Rianto, fighter kelahiran Argamakmur, Bengkulu, berusia 29 tahun. Tenang dan penuh strategi, itulah sifat Rianto yang berbekal bela diri boxing. Dengan mengandalkan teknik striking, anak kedua dari 3 bersaudara ini tampil penuh percaya diri. Dan yang menjadi lawannya ada Andi Setia Negara, fighter kelahiran Tegal, Jawa Tengah yang berusia 28 tahun. Tubuh yang dipenuhi dengan tato dan postur tubuh yang kekar membuat Andi memiliki power yang besar. Dengan basic bela diri Jiu-Jitsu, ia sudah mengantongi rekor 2 kali menang dan 1 kali kalah. Itu dia informasi kedua fighter. Kembali ke Bung Iwan. Yes, terima kasih Kimberly dan juga Bung Sino. Ini biasa kalau fighter-fighters yang tubuhnya dipenuhi tato ini lebih menakutkan ya. Terbukti kemarin Andi Setia Negara ini bermain nampaknya agak sedikit emosional, Sino. Ya, betul sekali itu kita semua kaget ya pada saat itu. Karena dia di luar dari arena, dia tuh baik banget orangnya. Dia kalem, dia sopan, dia santai gitu kan. Bahkan kemarin sebelum fight pun dia masih santai. Tapi entah begitu mulai fight, tiba-tiba dia langsung menggila. Ya, baiklah para pencobaan Pride MMA Indonesia ya. Ini sudah terlihat ya, nampaknya seorang Andi Setia Negara baru masuk aja sudah terlihat. Iya, matanya pun merah, serem sekali ini Bung nampaknya Bung ya. Iya, dan tadi ditinggal. Cornernya ditinggal. Untung nggak di grappling sama cornernya tuh Bung. Ya, kita saksikan pemirsa, inilah dia bout antara Rianto versus Andi Setia Negara. Masih bersama saya Iwan Sukmawan dan juga Bung Sino aka Fransino. Kita nampaknya yang dikatakan Bung Sino tadi kejadian nih Bung. Andi Setia Negara seolah-olah tidak bermain sesuai game plan Sino. Kalau dibilang nggak sesuai game plan mungkin kita nggak tahu. Tapi kita bisa melihat dimulai itu dia sudah ekspresinya nih kayak ekspresi orang marah gitu. Kayak dia nih kayak ada dendam pribadi sama Rianto ini. Seakan-akan Rianto ini ada dosa apa gitu sama dia. Kayaknya dia marah banget ini kayaknya. Iya, kita saksikan kembali para pencobaan Pride MMA Indonesia. Ya, kita lihat di sini ada permainan grappling yang cukup baik juga. Ya, dan Rianto ini dengan basic tinjunya dia pernah berlatih di Pitbull Academy. Jadi dia sedikit sasananya Bung Sino. Betul, dan sedikit memahami lah ground fight. Tapi kita lihat di sini. Kita lihat Andi yang marah-marah, bahkan dia bilang, "Ayo kita pukul-pukulan." Kata, "Ayo kita pukul-pukulan." Ya, ini feeling saya nampaknya ada masalah keluarga mungkin yang dibawa-bawa ke oktagon, ya, Sino. Dan memang betul, secara kita selidiki memang ternyata dia ada masalah betul ya? Di kehidupan pribadinya. Tapi sama dia ditumpahkan perasaannya di arena One Pride. Ya, itu yang salah ya Bung Sino ya? Salah karena dia nggak bisa mengontrol emosinya. Sehingga orang yang nggak bisa mengontrol emosi cenderung nggak bisa berpikir dengan jernih, sehingga mungkin game plan atau bahkan pemakaian tenaganya dia akan cepat capek. Ya, betul sekali ya pemirsa, kita saksikan kali ini nampaknya keras sekali Andi Setia Negara sangat bernafsu ya Bung Sino ya untuk segera menyudahi pertandingan. Gebukin maling ini Bung. Ya, sebenarnya di posisi seperti ini Rianto juga cukup santuy wajahnya Bung ya, santuy, tapi sebaiknya jangan karena ini pukulannya keras Bung. Pukulan ini keras sekali dan Rian harusnya mendorong Andi sehingga Andi terjatuh karena kakinya kejepit sekarang. Kakinya kejepit, kalau didorong itu pasti terjatuh. Nah, kita lihat, itu terjatuh. Ya, mencoba escape kali ini Rianto. Baik sekali, dan bukan hanya mendorong, dia harus bisa mencoba melakukan heel hook. Ini bisa melakukan kuncian heel hook ini. Ya. Ini mainan Bung Sino nih biasanya BJJ seperti ini Bung Sino. Tapi memang sulit sekali ya bisa untuk melakukan kuncian heel hook ini dengan adanya glove dan juga ada pukulan keras di arah muka itu pastinya akan mengganggu konsentrasi Bung. Kita lihat keras sekali ini serangan dari Andi nih Bung. Ini dia memukul dengan seluruh emosinya Bung. Seluruh tenaga dan seluruh emosi. Ya, kalau kelemahan bisa bermain betul Bung Sino. Kelemahan bermain seperti ini apakah dia akan cepat lelah atau seperti apa Sino? Bisa jadi cepat lelah karena dia nggak mengontrol. Orang yang sedang emosi, kita emosi tanpa emosinya bagus ya Bung ya sebetulnya menambah power. Betul. Tapi dia akan cepat lelah seperti itu Bung ya. Dan juga nggak bisa berpikir dengan baik. Iya. Nah, kita lihat dia selalu meneriakan, "Ayo kita pukul-pukulan, ayo kita pukulan." Tapi dia mainnya di ground. Ya. Mainnya di ground, dia nggak membiarkan Rian untuk berdiri. Betul. Jadi memang dia kayak ingin mengeluapkan emosinya, amarahnya di arena One Pride. Ya, sementara Sino kita ketahui Rianto juga sebetulnya memiliki teknik andalan yaitu striking ya, Bung Sino. Tapi di sini adalah seorang petinju. Ya, basicnya seorang petinju. Tapi di sini nampaknya Rianto juga masih cukup kesulitan Bung untuk mengatasi seorang Andi Setia Negara. Ya, karena tadi Andi langsung membawa fight ini ke ground ya. Tadi diangkat dan dibanting. Ya. Dan kita lihat mencoba melakukan tamparan nampaknya Andi.
Ya, ada sedikit cywar ya Bung Sino ya dari Andi Setianegara. Memang secara usia tidak terpaut terlalu jauh, hanya berbeda 1 tahun saja antara Rianto dan juga Andi. Rianto 29 tahun dan juga Andi Setianegara 28 tahun. Baik sekali serangan tangan dari Andi. Dia emosi tapi masih bisa bergerak dengan baik, Bung. Ini sebenarnya bagus kalau dia bisa kontrol. Dia memanfaatkan emosinya ini sebagai sumber tenaga, itu bisa, tapi harus tetap konsentrasi. Ya. Ya, dan seperti yang tadi Sino katakan bahwa Andi juga memiliki power atau kekuatan yang cukup besar sebetulnya ya Sino ya. Itu sebetulnya yang bisa menjadi advantage dia dan teknik kuncian kita lihat takedown dilakukan oleh Andi. Betul. Dan Rian mengcounter dengan melakukan guillotine choke, dan ini sebenarnya ini dalam, Bung. Ya, dalam sebenarnya masih bisa di escape oleh Andi, tapi kita lihat di sini ini kuncian dalam dan Andi tap out. Sangat disayangkan ya Bung Sino, seorang Andi Setianegara yang kalau kita lihat dari mimik wajahnya ketika memasuki One Pride Arena sangat yakin, sangat percaya diri, sangat emosional, dan akhirnya keadaan itu dibalik seketika. Ya, betul sekali. Itulah tadi yang saya bilang, pada saat dia emosi, dia nggak bisa mengontrol pikirannya. Betul. Itu kuncian, sebenarnya masih bisa di escape. Tapi nampaknya dia udah nggak bisa berpikir. Dia nggak bisa berpikir, dia merasa, oh inilah saatnya saya menyerah, dan dia menyerah. Iya. Bahkan tadi setelah pertandingan usai pun masih marah-marah sampai tadi para wasit masuk. Kalau perlu wasit mengeluarkan jurus ya tadi ya. Ada Mustadi Aneta juga tadi di betul sekali. Tapi memang kalau wasit kita hanya menetralisir. Kita nggak boleh melakukan serangan kepada fighter kita ya. Ya, Bung Sino, ini sangat seru dan sangat menarik untuk kita bahas ya, seorang Andi Setianegara. Sebetulnya apabila dia bermain emosional seperti ini, plus minusnya itu apa, Sino? Mungkin lebih banyak minusnya ya. Mungkin kalau plusnya adalah dia tidak ada rasa takut. Yes. Karena dia dengan fearless rasa ya, marahnya dia jadi nekat. Dia jadi nekat, dia nggak takut. Tapi minusnya dia nggak bisa konsentrasi untuk berpikir tenang. Dia nggak bisa mengontrol emosinya, dia nggak bisa mengontrol tenaganya. Ini momen yang menurut saya juga cukup menarik untuk kita saksikan. Karena memang tadi Rianto juga nampaknya di akhir pertandingan cywar juga, Bung, ya tadi ya. Dia tadi sedikit melakukan karena gerakan. Dia kesal, Bung. Tadi di ronde pertama itu dia udah digebukin, dipantangin juga, gitu, diteriak-teriakin. Jadi kayaknya dia kesal sekali ya. Ya, dan para pecinta One Pride MMA Indonesia, kita lihat wawancara petarung yang berikut ini. Saya ingin memberitahukan kenapa saya bisa bermain lepas kontrol, sama emosi saya bisa meledak-meledak. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan lawan saya, Mas Rianto. Saya cuma punya masalah pribadi saya yang sebelum persiapan juga saya sudah punya masalah sendiri. Dan tekanan ini lepas meledak saat saya bertanding kemarin. Saya mengaku saya salah. Saya tidak bisa mengontrol emosi saya saat saya bertanding. Kenapa saya marah? Mungkin saat saya melihat gestur Mas Rianto mungkin masih dalam keadaan panas, lagi saat pertandingan adrenalin naik, dan saya mungkin kelepasan juga di situ. Saya ingin mengajukan permintaan maaf kepada Mas Rianto, tim Mas Rianto, keluarga Mas Rianto, karena perbuatan saya kemarin, attitude saya yang tidak baik pada pencinta One Pride itu menurut saya sangat memalukan. Saya mengaku itu. Saya juga meminta maaf kepada Ketua KOBI, Dewan Juri One Pride, juri-juri One Pride, terutama kepada coach saya, mentor saya, Prof. Max Metino, tim saya, Warrior Haki, Kelaba Gading, untuk Prof. Francino Tirta, untuk juri-juri yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu. Saya benar-benar minta maaf. Mungkin harap dimaklumi dan bisa dimaafkan. Ya, itulah dia para pecinta One Pride MMA Indonesia. Sedikit klarifikasi dan disclaimer dari seorang Andi Setianegara. Komentar, Sino? Ya saya rasa Andi dimaafkan ya, Sino ya? Cukup gentleman lah. Tentunya lah, kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Tentunya pastinya kita maafkan, dan kita berharap Andi bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Ya, dan betul memang sedang ada masalah keluarga. Dan ada baiknya memang masalah keluarga tidak dicampur-campur dengan game plan yang untuk di arena ya, pada saat bertanding, Anda nggak bisa membawa masalah keluarga ke arena One Pride. Kan arena One Pride ini tempat Anda bertarung, dan lawan Anda pastinya akan konsentrasi 100%. Yes, betul. Jadi sekali. Anda harus 100%, bring your A game. Yes. Baik, Bung Sino, tahan dulu komentarnya, dan juga para pecinta One Pride MMA Indonesia, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.